Saya mengapresiasi putusan majelis hakim. Putusan ini sudah pada jalur yang benar, sekaligus warning kepada siapapun yang menyebarkan ajaran, mendirikan ormas dan pergerakan yang menggembosi bangsa ini, merekrut rakyat untuk anti kepada ideologi negara dan sistem kenegaraan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas putusan pengadilan terkait dengan khilafatul muslimin, pengurus khilafatul muslimin, dan terhadap khalifah palsu Abdul Qadir Hasan Baraja. Kita baca dulu sumber informasi resminya. Jakarta, Detik News mengabarkan Hakim Pengadilan Negeri PN Bekasi kelas 1A khusus menyatakan Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan Khilafatul Muslimin, bersalah atas penyebaran organisasi kemasyarakatan alias ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Abdul Qadir Hasan Baraja divonis 10 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi pengurus ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kota Rabu 25 Januari 2023. Abdul Qadir Hasan Baraja beserta pengurus Khilafatul Muslimin yang lain didakwa melanggar pasal 59 ayat 4 huruf C, contoh pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Yunto pasal 55 ke 1 KUHP. Dalam sidang tersebut hakim memerintahkan terhadap para terdakwa untuk tetap ditahan. Dan penting juga saya bacakan detail masing-masing putusan ini. Daftar putusan terdakwa perkara Khilafatul Muslimin sebagai berikut. 1. Terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja oleh hakim diputuskan selama 10 tahun pidana dikurangi masa tahanan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa yang kedua, Indra Fauzi, oleh hakim diputuskan selama 6 tahun pidana dikurangi selama masa tahanan dan didenda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Terdakwa ketiga, Abdul Aziz, oleh hakim diputuskan 5 tahun pidana dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terdakwa keempat, Ahmad Sobirin, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. Terdakwa kelima, Suryadi Wironegoro, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. Terdakwa keenam, Imron Najib, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. Terdakwa ketujuh, Nurdin, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. 8. Muhammad Hasan Albana, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. 9. Terdakwa Faisal, oleh hakim diputuskan selama 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan. 10. Terdakwa Hadwiyanto Murdiandono, oleh hakim diputuskan 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Dan terdakwa ke-11, Muhammad Hidayat, oleh hakim diputuskan 7 tahun pidana dikurangi masa tahanan. Ini langkah maju, ini luar biasa. Pidananya gede-gede banget. Bahkan sang khalifah palsu dipidana 10 tahun penjara. Jadi sedemikian didakwa ya, 10 tahun penjara
Artinya memang dipidana ya, terdakwa ini dipidana 10 tahun penjara, dan ini angka yang gede sebetulnya. Dan artinya memang kita sudah memiliki kesadaran yang sama akan bahaya kelompok-kelompok yang memang menanamkan ajaran, melakukan ideologisasi, merekrut orang-orang awam, warga bangsa Indonesia untuk melawan negaranya sendiri. Anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ini nyata-nyata sekali kan. Organisasi Khilafatul Muslimin ini selamanya tidak pernah mengaku ormas. Mereka mengaku sebuah sistem kenegaraan, sistem pemerintahan internasional. Bahkan mereka mengklaim pemerintahan mereka di atas negara. Hingga kemudian mereka anti negara. Mereka mengharam-haramkan Pancasila, mentogut-togutkan Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, dan yang jelas mereka anti sistem kenegaraan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi ini semua. Dikarenakan begini, ini jadi pembelajaran. Semua ormas, kelompok-kelompok yang memang mengajarkan paham yang mengatasnamakan agama, tapi menolak negara, menolak Pancasila, menolak Undang-Undang Dasar 1945, bisa diperlakukan serupa. Agar tidak ada parasit-parasit di negeri kita yang menghancurkan negara kita dari dalam. Mereka wajahnya seperti kita, mereka seperti menjadi bagian warga negara Indonesia, tapi pada kenyataannya mereka tidak mengakui negara ini, dan mereka mengkafir-kafirkan pemerintah yang sah. Dan bagi penyelenggara negara, nggak usah takut dengan doktrin. Apa yang bapak-bapak lakukan, bapak ibu semua lakukan sudah benar. Karena doktrin agama mengajarkan yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu membersamai al-jamaah. Siapa itu? Membersamai negara. Ketika kita membela negara, maka Allah akan tolong kita. Membela negara itu tak sekedar kita menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 260 juta jiwa lebih warga bangsa Indonesia yang sedang kita jaga. Nyawa yang kita jaga. Kedamaian hidup yang sedang kita jaga. Kesejahteraan yang sedang kita perjuangkan. Tapi ketika negara kita bubar-bubaran, alangkah banyak yang harus dikorbankan. Maka wajar kemudian ketika Nabi menegaskan, yadullah ma'al jamaah. Allah, pertolongan Allah membersamai orang-orang yang setia dengan negara. La islama illa bi jamaah, kata Umar. Tidak terselenggara Islam kecuali kita memiliki negara yang kuat. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak akan ada negara yang sesungguhnya tanpa adanya pemerintahan yang kuat. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak akan ada pemerintahan kecuali adanya loyalitas. Jadi ketika orang beragama mengajarkan justru sebaliknya anti pemerintah yang sah, ya akan hancur negara. Itulah mengapa saya menyebutkan kelompok-kelompok anti Pancasila, anti negara ini adalah parasit di negara kita. Mengapa saya katakan mereka adalah parasit? Karena mereka sedang menggembosi rakyat, menggembosi umat untuk anti pemerintahnya, anti pemerintah yang sah. Ya hancur negara. Ketika negara hancur, kita tidak akan bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik. Itulah mengapa dosa yang paling besar adalah dosa melawan al-jamaah, melawan negara. Nabi SAW telah bersabda, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri, memberontak kepada negara, bughah, makar kepada negara, famata, maka jika dia mati, maka ketika dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Bukan mati syahid, bukan mati dalam keadaan mulia, tapi matinya mati jahiliyah. Jadi saya mengapresiasi putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bekasi Kota. Putusan ini sudah pada jalur yang benar, sekaligus warning kepada siapapun yang menyebarkan ajaran, mendirikan ormas dan pergerakan yang menggembosi bangsa ini, merekrut rakyat untuk anti kepada ideologi negara dan sistem kenegaraan yang ada. Yakinlah bahwasanya jangan pernah mundur dalam berjuang, karena Allah membersamai orang-orang yang setia kepada agamanya dan setia kepada negaranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.